Halo semuanya, selamat datang. Di video ini gue akan membawakan alur cerita film India terbaru 2021 yang berjudul Master. Film ini menceritakan seorang dosen tukang mabuk yang berjuang untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dari seorang mafia yang menakutkan karena dia suka memberi narkoba dan miras pada anak yang berumur 10-15 tahun dan menggunakan anak-anak yang dia kuasai untuk menggantikan dirinya di penjara bila suatu saat dia terlibat masalah hukum. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan saya doakan semoga kamu bisa jadi orang yang sehat, kaya, dan bahagia. Amin. Scene diawali di Warangal. Terlihat 3 orang penjahat mendatangi pria tersebut yang namanya Bapani, yaitu anak dari orang tua yang mereka bertiga bunuh. Kemudian, mereka membawanya ke rumah pengawasan remaja. Di sana, dia diperlakukan spesial, selalu disiksa, dipukuli, bahkan ketika orang lain makan, dia cuma dikasih air. Hingga lama-kelamaan, dia mempunyai fisik yang kuat dan mampu meremukkan tembok. Malam hari, Bapani kabur dari penjara dan mendatangi salah seorang yang membunuh orang tuanya. Kemudian dia meminta ia menjalani kehidupan yang normal selama 1 minggu dan dia juga akan memberikan setengah dari penghasilan padanya. Setelah itu, Bapani mendatangi tempat para supir dan bertanya berapa biaya melewati pemeriksaan tanpa izin. Dan dia memberikan solusi dengan memberikan mereka surat izin asal mau membayar dia yang tentunya lebih murah daripada nyogok. Seiring berjalannya waktu, orang yang dia tawari semakin banyak dan dia pun mematok harga yang lebih mahal. Dan dia juga memasukkan anak ke dalam asrama remaja. Dia juga memberi narkoba dan miras pada mereka agar suatu saat bila dia melakukan kejahatan, dia bisa menggunakan anak-anak tersebut untuk jadi tamengnya. Scene beralih ke Warangal tahun 2019. Terlihat 3 orang yang sedang membicarakan Bapani yang akan balas dendam pada mereka. Dan tak lama setelah itu, Bapani pun datang. Singkat cerita, dia tumbuh dewasa dan menawarkan lelang pada bawahan mereka yang sedang bekerja untuk membunuh 3 orang itu. Lelang pun ditutup dengan harga 8 juta rupiah. Dan dia pun berhasil membunuh mereka dengan 1 tonjokan. Pagi hari, dia pun menumbalkan 2 anak untuk menggantikan dirinya di penjara. Dan dia juga meminta guru yang bisa mengajari anak-anak di asrama nakal mereka. Setelah itu, film pun dimulai. Dan kali ini, kita diperlihatkan tokoh utama di film ini. Namanya JD, yang bisa disebut juga dengan Jack Daniel. Ya, karena dia adalah orang yang suka mabuk, dan mabuk. Tetapi dia juga adalah seorang guru. Dan saat itu, dia sedang mengejar penjahat. Terlihat, JD adalah guru yang disukai siswanya. Ketika guru yang lain sedang bicara, dia lebih suka tidur. Setelah muridnya menyadarkannya, dia pun berinisiatif untuk mengadakan pemilihan BEM yang adil. Karena sebelumnya, mahasiswa-mahasiswi yang hanya boleh mencalonkan diri sebagai ketua BEM hanya dari kalangan orang-orang terpandang. Singkat cerita, siswa yang berlatar belakang biasa berhasil menang. Dan awalnya, mahasiswa tersebut tidak menerima kekalahannya. Tapi karena ketua mau berbagi sip sama dia, akhirnya mereka pun baikan. Tapi karena ayah si kaya tersebut membayar orang dan tahu anaknya kalah, jadi mereka membuat kerusuhan. Tak lama setelah insiden itu, dia pun dipindahkan ke asrama remaja yang sangat nakal. Bahkan tak ada seorang guru pun yang mau mengajar di tempat tersebut. Esok pagi, dia pun mendatangi tempat tersebut. Lalu di scene ini, mereka bernyanyi. No tension, baby.
Saat dia sedang tidur, terlihat dua anak mendatanginya dengan menyelipkan surat yang rupanya mereka tidak mau jadi tameng atas kejahatannya Bapani. Lalu anak-anak itu pun mencuri teleponnya Das, yaitu bawahan loyalnya Bapani, dan menelpon JD sampai 15 kali. Namun dikarenakan dia mabuk, dia tak dengar apapun. Singkat cerita, mereka pun ketahuan. Bapani pun membunuh mereka berdua. Besok pagi, penjaga pun membangunkan JD. Dan setelah dia datang, dia kaget bukan main melihat dua anak itu digantung. Setelah itu, polisi membawanya untuk diinterogasi. Di sana, dia juga lihat orang tuanya anak-anak tersebut. Dia pun sedih. Sementara itu, dengan menyogok polisi, Bapani mengirimkan bawahannya ke penjara untuk memberi pelajaran pada guru tersebut. Dan setelah itu, Bapani menemui lawan politik terakhirnya, meminta agar dia mundur dari ketua pemilihan sopir. Namun lawannya pun menolak. Akhirnya, Bapani pun membunuh mereka. Dia melihat sebuah kertas di sakunya yang berisi catatan dua anak tersebut, lalu dia pun menangis. Setelah itu, datang bawahannya Bapani. Awalnya, JD mengabaikan mereka, tapi karena kertas itu disobek, dia pun membantai mereka dan menelpon Bapani. Dia bertanya tentang siapa Bapani, apa motifnya hingga melakukan hal itu, dan dia ingin bertemu langsung di hadapannya, serta dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pagi hari, dia pun kembali, dan bawahan Bapani meledeknya. Setelah itu, JD bertanya kepada penjaga, kepada koki. Lalu dia mendapat jawaban bahwa Bapani adalah binatang. Dia juga menyelundupkan narkoba dan miras di asrama ini lewat oknum penjaga. Merasa menyesal dengan apa yang terjadi, dia pun membuang minuman keras yang dia punya. Kembali ke sekolah, JD pun memberikan pelajaran yang lebih disiplin. Saat itu, dia mulai mengadakan razia dan membakarnya di depan mereka, sehingga membuat Das tidak terima. Siang hari, datang teman dan muridnya JD untuk kerja bakti. Di sana juga bawahannya Bapani dipangkas rambut, sehingga membuat Das lebih tidak terima lagi. Malam hari, ketika mereka sedang makan malam, bawahannya Bapani membuat kerusuhan. JD pun mengejar mereka ke hutan. Di sana pun dia sempat kesulitan melawan bawahannya Bapani karena minim cahaya. Pagi hari, bawahannya Bapani menyiram koki dengan kuah panas karena dia telah membocorkan informasi ke JD. Mereka juga mematahkan tangan anak kecil. Kemudian, dia berbicara pada seorang anak yang dia dipaksa untuk bermain kabadi yang hanya sebagai alasan untuk melempar dia. Dia pun bilang, rasa sakit akan takut lebih besar dari rasa sakit akan pukulan dan tendangan. Setelah itu, anak itu pun setuju dan bermain. Malam hari, anak-anak pun dikumpulkan untuk membuat bukti kesaksian mereka yang dipaksa untuk masuk asrama ini. Setelah itu, Charu berniat memberikan video itu kepada hakim, tapi anak buahnya Bapani datang dan berniat melukai Charu. Charu pun bersembunyi di tempat pangkas rambut, namun dia pun ketahuan. Tapi untung, bocil tersebut kenal dengan preman tersebut, hingga akhirnya dia pun menyuruh mereka pergi dan menyuruhnya untuk meminta maaf. JD pun bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian dia melihat sebuah tato di tangan anak tersebut. Lalu dia bilang jika kau menunjukkan tato ini di asrama, kau bisa makan sampai kenyang. Jika kau lebih tua,
kau akan mendapatkan banyak rokok dan miras. Kau juga bisa mendapatkan pakaian gratis di toko tekstil mereka. Dan bahkan, mereka akan memberimu obat terlarang dari apotek. Tapi masalahnya, jika mereka sesekali membuat kejahatan, dialah yang akan jadi tumbalnya dibui. Dan jika tidak nurut, pasti sudah tahu kan apa yang terjadi, digantung. Bapani pun melihat video pengakuan itu, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh JD ketika sedang di luar. Namun, mereka gagal, dan malah mereka yang disuruh untuk membuat pengakuan siapa yang telah menyuruhnya. Malam hari, dia pun datang ke tempat perkumpulan para supir untuk mencari Bapani dan mengatakan siapa Bapani pada orang-orang tersebut. Tapi nampaknya, dialah orang yang ia todongkan pulpen tersebut. Besok paginya, Bapani menelpon JD dan memberitahu bahwa dialah Bapani yang ia cari semalam. Dialah orang yang ditodongkan pensil tersebut. Dan dia mengancam akan membunuh orang-orang terdekatnya yang dia sayangi. Lalu JD pun panik dan mulai menelpon orang-orang terdekatnya. Dan benar saja, mereka mulai membunuh orang-orang terdekatnya. Bapani pun menelpon, jika kau masih ingin bergaul dengan mereka, kau akan kehilangan 4 orang setiap harinya. Malam hari, Das membawa segerombolan anak masuk ke truk. JD pun datang. Kali ini penjaga asrama memberikan tongkat baseball untuk memukul anak buahnya Bapani. Tapi JD hanya bilang, kau pikir kau telah mencapai sesuatu yang hebat dalam dirimu. Semua itu, kalian lakukan karena kalian dibawa kendali alkohol. Bapani memberikan kalian miras itu karena semua politiknya. Menggerakkan kalian hanya sebagai pion. Setelah itu, anak buahnya pun sadar dan memberitahu kemana truk membawa anak-anak tersebut. Setelah itu, JD mendatangi truk tersebut dan memanahnya, sehingga truk tersebut terguling. Bapani pun bilang pada anak buahnya, jika anak itu memberi kesaksian, siapa yang akan ditunjuk? Mereka bilang, tentu saja Das. Dan Bapani pun bilang, jika Das ditangkap, lalu memberi kesaksian, siapa yang akan dia tunjuk? Yang berarti, Bapani lah yang akan dipenjara. Setelah itu, Bapani menyuruh anak buahnya untuk membunuh Das. Di jalan, JD bilang dia mau saja membunuh Das dengan mudah. Tapi yang perlu dia tahu yaitu, apakah Bapani akan membunuh anak-anak tersebut atau membunuh orang yang mereka tunjuk, yaitu kau. Pikirkan baik-baik. Setelah itu, Das pun sempat bingung. Dan ketika Das sampai di tempat Bapani, benar saja, mereka akan membunuhnya. JD pun naik truk bersama anak-anak itu dan menghajar anak buahnya Bapani. Das pun berusaha melawan dan akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka. Kali ini, JD berduel 1 lawan 1 dengan Bapani. Lalu mereka bertarung. Terlihat Bapani memiliki tinju yang sangat kuat. Bahkan daging pun dibuat bolong olehnya. Tapi karena JD lebih jago gelut, dia bisa sedikit-sedikit nonjok Bapani. Tapi sekalinya JD kena pukul, setelah itu JD pun mengeluarkan jurus rahasia di mana ya, dia menggunakan gelangnya karena gak mungkin juga adu tonjok dengan Bapani. JD pun mencabik-cabik tangan Bapani agar tangannya melemah. Akhirnya, Bapani pun kalah. Saat itu, Bapani sempat menghasut agar dia bergabung dengannya. Tapi karena JD sudah muak dengannya, dan dia juga terlalu banyak bacot, jadi dia lempar Bapani ke pengait. JD pun sempat sedih karena teringat 2 anak itu. Setelah itu, cerita pun berakhir.